pada arah yang menyoal tentang mengapa memberikan perhatian yang begitu luas ya pada aspek-aspek yang jaraknya terlampau jauh dari Indonesia. Kita tarik ke skala lokal dulu di Indonesia. Kita orang Indonesia, banyak juga berbagai macam persoalan yang membutuhkan perhatian di Indonesia ini, tapi energi kita kenapa terlampau jauh sampai memperhatikan hal yang terjadi di luar wilayah Indonesia, tepatnya di Palestina. Ini kan jarak yang cukup jauh ya, dan komparasi yang disampaikan juga cukup menarik, tapi juga dalam aspek lain cukup lemah dari sisi argumentatif ya, dari sisi argumentasinya. Kenapa tidak konsentrasi misalnya ke Rempang saja? Kenapa tidak ke kota-kota atau tempat-tempat lain saja? Kan kenapa harus kemudian energi sampai ke Palestina dan sebagainya? Ya, pertanyaan serupa juga menjadi menarik ketika digunakan nalar yang serupa, logika yang serupa. Ya, kenapa pemerintah harus repot-repot terlibat memediasi Rusia dan Ukraina, kemudian mengirimkan Menhan terlibat menjadi penengah? Kenapa tidak mengirimkan untuk terlibat sebagai penengah dan menyelesaikan dengan persoalan di Papua misalnya, ya kan? Atau persoalan konflik di tempat-tempat lain, daripada alih-alih keluar? Kan di sini masih banyak masalah. Hal yang serupa, mengapa kita kirimkan pasukan perdamaian sampai ke Afrika, sampai keluar? Ya kenapa nggak di sini saja? Kan di sini banyak masalah juga gitu. Nah, jadi ini sesungguhnya argumentasi-argumentasi yang lebih kepada sentimen, bukan argumen, gitu ya. Jadi dan dasarnya tentu saja tidak bisa kita salahkan begitu saja, tapi kita ambil sisi positifnya untuk melatih kita bagaimana berpikir dengan jernih, dengan baik, dengan benar, dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita memfungsikan diri kita dari 3 aspek utama. Ya, 3 ini adalah kewajiban kita sesungguhnya. Ya, yang pertama adalah sebagai warga masyarakat dunia. Bagaimanapun kan kita tinggal di dunia. Ya, kita tinggal di dunia, di bumi ini. Kita bukan penghuni planet Mars, ya, juga bukan penghuni Pluto yang sudah tidak disebut lagi sekarang planetnya. Kita bukan penghuni langit, tapi kita warga dunia. Ya, sebagai warga dunia, dimanapun kita berada, apalagi aksesnya sekarang sudah mudah untuk dilihat, disaksikan, didapati, kejadian berlangsung, seketika itu bisa kita klik, ya, kita dapat, mau nggak mau, ya yang paling menarik itu begini, memberikan sebuah argumen dengan sentimen yang sangat tinggi, ya mencegah orang berbicara atau berkontribusi atau bergerak misalnya untuk dunia luar, taruhlah Palestina, tapi saat yang bersamaan, podcastnya, dialognya juga membahas Palestina. Ini kan tidak konsisten dari segi logika gitu kan. Yang dibahasnya adalah luar. Bahkan yang paling menarik juga kadang-kadang saya perhatikan ada podcast-podcast tertentu yang kalau terjadi beberapa kejadian di luar, misalnya perang Ukraina dengan Rusia, kemudian NATO ini itu atau pergerakan di luar, itu justru menjadi 75% pembahasannya. Tapi ketika membahas tentang Palestina menjadi bergeser. Kenapa digeserkan sentimennya kepada warga lokal atau misalnya nasional di Indonesia untuk lebih concern ke dalam, sementara podcastnya sendiri membahas persoalan luar negeri. Ya, misal ya, baik itu podcast atau perbincangan yang lain. Jadi kita ingin tarik dulu pada argumen yang tepat. Satu, sebagai warga dunia yang saat ini setiap waktu kita bisa akses semua kejadian. Ya tentu kita bahkan di undang-undang kita. Nah ini poinnya. Di undang-undang kita, bahkan kita itu diajak untuk bisa berpikir global, untuk menjadi bagian aktif dari warga dunia, khususnya terkait agen-agen perdamaian yang menebarkan kebaikan-kebaikan, anti penjajahan, anti kekerasan, dan sebagainya. Karena itulah kemudian dalam amanat Undang-Undang Dasar kita, ya di pembukaan itu saya insya Allah sangat mengingat sekali, karena waktu kecil SD juga menjadi pembaca Undang-Undang Dasar. Ya, saat maju ke depan kemudian menyampaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sampai sini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa undang-undang kita sudah mendorong setiap warga negara Indonesia untuk berpikir global, berpikir mendunia. Betapa hebatnya para orang tua kita memberikan dasar-dasar, pondasi-pondasi berbangsa bernegara yang mengajak semua lapis masyarakatnya, warga negaranya, bukan hanya memajukan bangsanya, tapi bagaimana mengkreasikan kemajuan ini untuk menginspirasi dunia dan menjadi sentral teladan bagi semua kegiatan berkemanusiaan di muka bumi ini. Jadi yang kedua, penting juga kita garis bawahi bahwa selain kita punya sisi kemanusiaan, kita juga punya sisi keimanan.
manusia punya nilai spiritual dalam dirinya, yang nilai spiritualitas ini akan mengantarkan ia pada pikiran-pikiran yang jernih, kepekaan-kepekaan, baik itu dorongan untuk bisa berbagi kebaikan untuk saudara seimannya, atau bahkan juga dorongan kuat karena sisi spiritualnya yang mengajarkan kebaikan-kebaikan universal. Dalam bahasa Al-Quran di surah ke-21 ayat 107, rahmatan lil alamin, membawa kasih untuk semesta. Itulah sebabnya dalam Islam, setiap kejadian-kejadian yang bisa kita akses selalu didorong oleh spirit Al-Quran, spirit hadis Nabi Muhammad SAW untuk memberikan solusi. Ya, sekarang jangankan di Palestina, ya, terjadi situasi di dalam negeri yang butuh perhatian. Sebagai Muslim kita akan muncul, ya, baik itu sifatnya nasional atau bahkan mungkin di lokal, itu sudah otomatis. Ya, agama memberikan dorongan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat baik untuk manusia yang lainnya, kita akan support. Ya, kalau mengacu pada undang-undang fakir miskin, anak terlantar, itu adalah tanggung jawab negara, ya. Dan kemudian sebesar-besarnya, sebaik-baiknya dipelihara, bahkan kemudian diberikan jalan-jalan kemakmuran, kebaikan yang menjadi tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh eksekutif, dalam hal ini pemerintah. Maka kita sebagai masyarakat membantu tugas itu. Tugas pokoknya tugas pemerintah. Kita bayar pajak, ya, kita kemudian menaati administratif, uangnya dikelola, dikembalikan kepada yang berhak untuk menerimanya, termasuk fakir, miskin, dan musibah-musibah yang terjadi. Di luar hal yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah atau juga tidak bisa disupport dengan maksimal, kita sama-sama untuk saling gotong royong dan sebagainya. Tapi bukan berarti keadaan itu menghilangkan perhatian kita, ya, sebagai warga dunia untuk berkontribusi aktif, ya, dalam konteks dan keadaan yang terjadi di, ya, dunia secara global. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, betapapun dan bagaimanapun situasi di luar Indonesia, ketika kita tanggapi dari dalam, tetap harus menjadikan diri kita secara nasionalisme atau secara nasionalis untuk selalu menguatkan konteks atau bingkai kenegaraan kita. Jadi jangan sampai perbedaan pandangan, situasi di luar menjadikan kita justru lemah, rapuh, dan lupa bahwa kita sedang membangun negara kita lebih kuat, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih membahagiakan. Dan satu masa kita harus membuktikan kepada dunia bahwa kita sanggup menjadi negara terkuat yang memimpin dunia ini. Saya kira itu yang bisa dibagi, semoga bermanfaat. Maafkan saya.